Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita kedatangan sebuah keyboard full size dengan 104 tombol dari brand yang namanya Deryu. Dan keyboard ini berat banget dan packagingnya juga gede banget. Harganya sekitar 1,2 juta. Tumben Deryu ini punya keyboard yang harganya lumayan premium. Seperti apa keyboardnya di video kali ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Deryu A840 eSport. Jadi mungkin kenapa harganya bisa sampai 1,2 juta karena ada kata eSport ini ya. Tapi biasanya Deryu itu harganya ya harga-harga budget lah, 600, 800 untuk keyboardnya. Jadi saya penasaran banget nih, apa yang membuatnya menjadi 1,2 juta rupiah. Untuk switchnya kalau di packagingnya udah terlihat di sini dia pakai cherry. Cuman coba kita lihat warnanya. Jadi untuk varian warna switchnya dia ada blue switch, red switch, kemudian ada mechanical brown dan juga black. Jadi untuk selling point pertamanya dia sudah PBT, 95% PBT double keycap. Apa itu double keycap? Jadi untuk permukaan keycapnya itu di double. Jadi shotnya atau catnya itu di double. Jadi ketika RGB-nya nyala, itu warnanya nggak akan melumer kemana-mana dan servisnya juga bakalan nyaman. Kemudian juga classic and modern element ini kayaknya dari segi desain. Kemudian klasik Deryu Mechanism Terminator ini juga kayaknya dari segi desain. Oke, jadi kalau gitu langsung aja kita buka keyboard yang berat banget ini. Bukanya dari sini ya. Sets, 1,2 juta. Untuk boxnya menurut saya masih layak lah ya dengan harganya 1,2 juta karena di sini ada pelindungnya. Jadi kalau misalkan ini mau kalian pakai, seharusnya sih bisa ya. Ketika sudah selesai bermain, tinggal dimasukkan lagi ke sininya, ke keyboardnya biar debu nggak masuk. Kemudian kita juga dapat kabelnya lumayan tebal dengan konektor Type C. Oke, gila ya. Jadi kita bahas dulu untuk area bawahnya. Di bawahnya terdapat adjustment slider. Jadi ini kalau misalkan kalian mau ergonomik, kita tinggal slide aja seperti ini. Kemudian terdapat 1, 2, 3, 4, 5 rubber feet untuk melindungi case-nya. Dan kalau misalkan ditaruh di meja itu biar nggak terlalu geser-geser. Ini kemudian juga ada manajemen kabelnya di sini. Jadi kabelnya, konektornya ada di tengah bagian sini. Kemudian kita bisa arahkan ke sini atau ke sini biar kabelnya lebih rapi. Dan ini adalah keyboardnya secara tampilan. Oh, dia framenya bisa dilepas ya. Seperti ini. Jadi kalau misalkan suatu saat kalian pengen membersihkannya dari debu, entah di sela-selanya sini, itu lebih mudah karena framenya bisa dilepas. Untuk framenya sendiri ini pakai plastik ABS yang solid banget. Jadi kalau misalkan saya bending-bendingkan masih lumayan kuat ya. Kemudian di framenya ini juga terdapat beberapa magnet di sini. Di sini magnet. Dan kalau misalkan kita pasang, gampang banget. Nah, seperti ini aja. Kemudian dia akan langsung melekat karena udah ada sistem magnetiknya. Kemudian coba kita lihat untuk di plastik ini dapatnya apa aja selain kabel. Apakah ada puller keycap, puller switch. Kalau ada puller switchnya berarti dia hot swappable atau bisa diganti dengan mudah untuk switchnya ya. Untuk kabelnya udah pakai konektor Type C seperti ini dan kabelnya belum braided tapi udah tebel banget. Kemudian di sini ada tempat untuk merapikan kabel yang ada logo dari juga. Di sini ada puller keycap. Jadi nggak ada puller switch ya, berarti dia bukan swappable atau bisa diganti switchnya dengan mudah. Nah, ini adalah puller keycap yang saya suka karena dia gampang banget kalau misalkan pakai ini. Nah, caranya untuk memakai ini tinggal gini aja sih. Jadi kita tinggal cepitkan aja di sini, kemudian kita tarik. Nah, seperti itu, gampang banget kan ya. Kemudian untuk switchnya yang kita review ini yang varian brown, tapi dia memiliki 4 varian tadi, blue, red, black, dan juga brown yang akan kita bahas kali ini. Dan untuk keycapnya dia memiliki two tone keycap atau maksudnya itu 2 warna keycap. Jadi warna hitam dan juga warna grey. Nah, saya pengen menunjukkan apa itu double shot PBT keycap. Jadi kalau kalian lihat keycapnya ini kayak semacam matte gitu. Jadi meskipun tangan saya yang berkeringat ini saya tempel-tempelkan di keycapnya seperti ini, nggak akan nempel fingerprintnya. Dan double shot keycap itu antara keycap yang ini yang hitam dengan fontnya yang ESC Escape ini itu beda. Jadi catnya itu kayak ditumpuk gitu. Dan ketika RGB lightingnya nyala itu bakalan bagus banget. Dan sekarang akan kita coba, kita pasang dulu framenya. Magnetic kayak gini, keren banget ya.
Oke, sekarang kita coba nyalakan. Nah, karena bentuknya unik, jadi dia kayak puzzle. Kita pasang aja. Sets. Nah, dia bakalan langsung nyolok pas seperti ini. Ada logo Daryunya. Kemudian kalau misalkan kalian mau pakai kabel manajemen ya seperti ini. Biar dia tidak gelambreh-gelambreh. Apa bahasa Indonesia yang gelambreh-gelambreh? Biar dia tidak berantakan gitulah. Jadi kita bisa pasang di sini untuk kabel manajemennya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan PC kalian di sebelah kiri ya pakai kabel manajemen yang jalurnya sebelah kiri. Kalau kanan ya pakai yang kanan ini tadi. Dan karena laptop di sebelah saya di kiri, jadi pakai di kiri. Sekarang kita coba nyalakan. Dan seperti biasa, saran saya kalau kalian beli keyboard jangan dibuang buku panduannya. Karena di buku panduannya pasti banyak banget tombol function yang berbeda dengan brand lain. Jadi brand ini punya function sendiri, brand ini punya function sendiri. Nah, tapi di Daryu ini untuk tombol perintah functionnya pakai bahasa Chinese ya, pakai bahasa Mandarin. Untuk bahasa Inggrisnya cuma di setting up. Tadi udah saya coba-coba dan untuk FN, F6 sampai pause ini adalah tombol untuk mengganti efek single LED backlit-nya. Jadi dia masih belum RGB, tapi single LED backlit pakai warna biru-biru Tosca seperti inilah. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ganti efeknya, jadi mungkin kita coba dulu dari FN F1. Nah, FN F1 yang nyala adalah tombol-tombol ini. Kemudian F2 yang nyala adalah tombol-tombol ini. F3, F4, F5, F6, F7, F8, sampai seterusnya ya. Oke, dan mungkin kita sekarang langsung dengarkan bagaimana karakter suara dari Cherry Brown dari Daryu A840 kali ini. Dan itu tadi adalah karakteristik dari switch Cherry Brown di Daryu A840 ini. Nah, kalau misalkan kalian peka ketika tadi saya menekan tombol enter dan juga shift, itu suaranya nggak jauh beda. Biasanya untuk keyboard-keyboard lain, tombol yang enter, shift, kemudian spasi, tombol-tombol yang lebih lebar pokoknya ya keycapnya dibandingkan yang huruf, itu bakalan kocak. Jadi kayak kalau misalkan saya contoh nih ya, saya tekan tombol enter di area kanan. Nah, kalau keyboard lain itu kayak semacam kocak gitu. Jadi kalau ini bagian kirinya juga ikut mendelep atau ikut tertekan gitu kalau bahasa Jawanya. Dan ternyata untuk switchnya di bagian enter ini dia sudah menggunakan yang namanya stabilizer. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di bagian area switchnya ini di samping kanan kirinya ini dia menggunakan stabilizer. Dan kalau misalkan yang tombol keycap huruf kan nggak ada stabilizernya ya, tapi ketika tombol kayak shift ini juga, ini coba saya lepas dulu pakai tangan aja. Nah, jadi kalau kalian perhatikan tombol enter, shift, dan tombol-tombol lebar yang lain itu pakai stabilizer. Jadi di bagian kanan kiri switchnya itu juga ada kayak semacam switch lagi, tapi ini bukan switch. Ini adalah stabilizer yang kalau misalkan kita tidak menekan pas di area tengah, di area pinggir, feel-nya itu sama aja. Jadi tetap stabil dan feel-nya itu tetap nyaman walaupun kita tekan bukan di area tengah. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing, hands on, dan juga sedikit experience dari Daryu A840 dengan switch Cherry-nya ini. Ada 4 varian switch ya, jadi ada Cherry Black, Brown, kemudian Red, dan juga Blue. Yang kita bahas ini adalah Brown. Jadi buat kalian yang mungkin suka dengan feel tactile, dengan force yang sekitar 45 gram kalau misalkan Brown itu, jadi kita butuh tekanan sekitar 45 gram, medium lah, nggak terlalu berat-berat banget. Jadi kalau digunakan untuk buat script masih enak, digunakan untuk bermain game juga masih enak. Kemudian kalau untuk keylife atau untuk umur switchnya ini dia bisa 50 juta klik. Oke, jadi dengan harga 1,2 juta kita coba lihat dulu untuk kelebihannya. Kelebihannya saya suka frame yang magnetnya ini. Jadi gampang banget kalau misalkan ada debu kita tinggal bersihin aja. Mau ditiup atau mau pakai vakum atau mau pakai kayak semacam sapu kecil seperti ini, itu juga bisa. Karena dia framenya magnet dan gampang dilepas. Jadi dari sisi kerapian bakalan lebih bagus lagi. Kemudian kelebihan lain adalah PBT double keycap. Jadi kalau misalkan kita ngetik dia, permukaannya ini kerasa enak banget. Jadi kayak matte gimana gitu, nggak licin. Memang kekurangannya belum RGB, tapi kalau menurut saya pribadi ya, entah kenapa saya suka dengan warnanya yang ice blue like ini. Karena kayak kesannya itu menyatu banget dengan two tone keycap yang grey dan juga black
dari Deryu A840 ini. Mungkin buat sebagian orang kalau belum RGB itu kekurangan, tapi kalau buat saya pribadi sih enggak, karena warna ice blue light-nya dipadu dengan keycap-nya ini menurut saya terlihat bagus banget. Jadi kalau kalian lihat ya, yang nyala ya di bagian ini, itu yang solid itu hanya di bagian fontnya, jadi nggak tembus gitu kalau misalkan backlight-nya nyala. Jadi terlihat keren banget. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.